Baik, kali ini gue bakalan membahas mengenai perhitungan sederhana matematika menggunakan RStudio, yaitu aritmatika, logaritma, dan eksponensial. Nanti di akhir video juga ada latihan yang akan kita kerjakan bersama-sama, nggak lo kerjain sendiri. Ya, langsung saja kita ke aritmatika. Aritmatika itu perhitungan sederhana dari matematika, ya kayak penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah itu sederhana kan, tuh dasar yang udah kemungkinan kalian pelajarin sejak sebelum sekolah, sejak SD gitu ya. Di TK udah belajar kan penjumlahan, pengurangan gitu. Kita mulai dari penjumlahan gitu. Kalau di RStudio itu basic lah, kayak kalkulator biasa gitu, 8 tambah 2 gitu kan, terus 5 kurang 2 gitu kan, 3 gitu. Outputnya kelihatan ya di konsol. Terus 5 kali 2 gitu lagi, anjay, 5 bagi 2 gitu. Ini sederhana ya. Misalnya kita buat perhitungan yang sedikit lebih rumit gitu. Misalnya 5 tambah 9 bagi 2 terus dikali 7 gitu, kurang 10 gitu. Nah begini ya, hasilnya 39 gitu. Ini perhitungannya sama dengan kalkulator ya. Semua perhitungan secara matematika yang benar adalah kalau ada perkalian, pembagian, dan juga ada pertambahan, pengurangan, yang didulukan adalah perkalian dan pembagian gitu. Misalnya tingkatannya setara, misalnya semuanya penjumlahan, pengurangan, kita kerjakan dari kiri, seperti itu kan. Misalnya kita balik gitu, kita balik menjadi seperti ini. Oke, kita taruh di sini negatif 10 nya gitu. Set, tetap 39 seperti itu ya. Jadi ya kalkulator sederhana aja tapi pakai RStudio. Ini basic dan harus kalian ketahui. Selanjutnya ada logaritma dan eksponensial. Dan eksponensial gitu. Bahasa Inggris, sok bahasa Inggris nih. Oke. Logaritma itu di RStudio memiliki fungsi sendiri, yaitu log. X-nya huruf yang di depan log gitu ya, huruf yang di depan log itu disebut dengan X di RStudio. Misalnya kita pakai berapa ya, 81 lah, 81. Terus base-nya 3 gitu. Gimana cara bacanya? 3 log 81 biasanya ya. Terus kalau cara baca perpangkatannya itu 3 pangkat berapa hasilnya 81 gitu kan. 3 pangkat berapa hasilnya 81, 3 pangkat 4 gitu ya kan. Ini udah gue bahas sih sebenarnya secara penulisan biasa di video sebelumnya. Ini 81 gitu kan, 3 pangkat ya, seperti itu. Eksponensial itu perpangkatan, dan harus kalian ketahui di eksponensial ini ada yang namanya E itu biasanya E Latin gitu, E huruf kecil gitu, E bukan kapital gitu kan, E begini. Nah E begini ini disebut dengan eksponensial, eksponen, huruf eksponen, atau biasa secara luasnya itu disebut dengan dasar logaritma natural, dasar ln gitu ya, ln gitu. Eksponen tuh ada angka bakunya sebesar 2,7. Oke, catat sebesar 2,7. Sebenarnya nggak tepat 2,7 tapi 2,7 sekian gitu. Ini dari pengaturannya seperti gue benerin ya. Kita lihat option, terus ini pengaturan R2 habis
dipakai gitu. Kita pakai misalnya 9 tuh langsung. Nah begini, jadi nggak tepat 2,7 itu dasar logaritma natural itu, tapi 2,7 sekian gitu ya. Tuh pengetahuan. Kita berlanjut ke latihan. Latihan. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan gue gimana ya, jelasin logaritma ini secara penulisan RStudio dalam penulisan matematikanya gitu. Dalam penulisan matematikanya yaitu log x 81 base 3 itu ditulis seperti ini. 3 log 243 sama dengan 5. Ini 2, ini kita coba ya. Ya. Gini. Ini. Ya. Log 3 log 243 gitu kan biasanya bacanya ya sama dengan 5. Itu biasanya kita tulis kalau semasa sekolah nulisnya begini, 3-nya tuh di depan gitu, pangkatnya di depan gitu. Dan yang kita tulis di sekolah. Nah, kalau secara definisinya kita langsung tulisnya di secara matematika yaitu base log x sama dengan h gitu. X itu 243, h itu 5, base itu 3 gitu. Jadi kalau kita secara pengertian kita gitu, jadi base pangkat berapa gitu, base pangkat berapa hasilnya x gitu ya kan, jadinya base pangkat h sama dengan x kayak gitu ya. Kita langsung lanjut ke latihan. Di sini cuman ada 6 soal, kita bahas secara cepat aja kata. Yang pertama soal A ya. Gunakan R untuk membuktikan pernyataan berikut kayak gitu ya bahasa Indonesianya. A-nya di sini sudah didefinisikan 2,3. Gitaran, kontrol enter gitu. Terus kita tulis 6 kali A tambah 42 dibagi 3 pangkat 4,2 kurangi 3,62. Kontrol enter. Semua kan udah teliti yang A. Ini A ya. Nah ini soal A gitu ya, biar jelas. Sekarang soal B. Dimanakah berikut yang benar gitu, manakah dari pilihan berikut yang benar hasilnya bersesuaian dengan negatif 4 dikuadratkan dan ditambah 2 gitu ya. Negatif 4 dikuadratkan ditambah 2 beda loh, negatif 4 kuadrat tambah 2 itu beda ya. Kita buktikan satu-satu. Yang gue bilang itu negatif 4 dikuadratkan itu adalah I atau 1, yang benar itu. Tapi kita coba saja gitu di R gitu. Yang benar mana gitu. 18 gitu. Negatif 4 yang dikuadratkan itu kan sama dengan 16. 4 kali 4 ditambah 2, 16 tambah 2 18 ya kan. Nah misalnya kita tulis ketika pembacanya seperti ini, negatif 4 kuadrat ditambah 2. Nah itu beda lagi tuh hasilnya, pasti beda, pasti negatif 14. Karena kenapa? Di sini 4 dikuadratkan terlebih dahulu 16. Nah negatifnya jadi perhitungan selanjutnya, negatif 16 ditambah 2 sama dengan negatif 14. Nah kayak gitu. Jadi hati-hati ya dalam penggunaan kurung dalam sebuah perhitungan kuadrat gitu atau eksponen perpangkatan begitu, itu hati-hati. Kan beda kan, jelas beda sih yang 3 sama 4 ini. Nah
gitu. Jadi yang benar sebenarnya nggak usah dicoba, kita udah tahu, tapi alangkah lebih baik kita coba gitu, karena mencegah gitu, kayak berhati-hati gitu. Semakin banyak latihan kan semakin banyak bener, semakin sedikit salah. Soal C, gunakan R untuk menghitung akar kuadrat dari setengah rata-rata dari angka berikut ya. Jadi yang pertama apa? Kita mulai dari yang terdekat nih, ini angka-angka ditulis dulu gitu ya. Angka-angkanya ditulis 25,2, 15,16,44, 15,3 dan 18,6. Average of the numbers, rata-rata dari angka itu. Kita langsung pakai fungsi yang kemarin udah gue jelasin, min. Nah, rata-rata dari itu setengah, half of the average, ya kan, setengah dari rata-rata. Kita min kurung lagi, berarti setengah bagi 2, ya kan. Setelah setengah dari rata, akar kuadrat dari setengah rata-rata gitu, berarti ini di akar. Ini belum gue jelasin ya tadi. Fungsinya itu SQRT begini ya. Ini hasilnya SQRT itu square root atau akar kuadrat gitu. Misalnya SQRT 4 gitu. Nah, penulisan matematikanya adalah 4 pangkat 1/2 gitu kan, sama sini. Oke. Selanjutnya soal D, find log. Nah nih tadi untung dibahas ya, gitu, eksponen, angka eksponen gitu. Ya langsung, karena eksponen itu adalah dasar logaritma natural, berarti nggak usah ditulis, itu udah basic di fungsi log nanti. Nah ini PR, cari di help fungsi log, base nya itu defaultnya itu berapa gitu, secara setelan pabriknya E nya itu berapa, pasti 2,7, pasti 2,7 sekian. Ini ya kan, udah ini hasilnya negatif 1,2 dan seterusnya. Terus yang E, hitung hasil transformasi eksponensial dari jawaban D gitu ya. Kita tinggal tulis eksponensial ya kan, kita transformasi ke eksponensial. Ini hasilnya jawabannya tadi, hasilnya ya. Sekarang identifikasi menggunakan representasi dari R gitu. Ini penulisan dari ini. Nah ini udah gue siapin untuk kopas aja karena panjang ya. Soal F ini udah gue pakai sebelumnya, tulisnya pasti begini, tapi defaultnya di R itu pasti bakalan tertulis seperti ini. Tadi karena udah gue pakai R studionya nih, defaultnya di R itu bakalan tertulis seperti ini begini, E pangkat negatif 9. Itu berarti angka 4 ini itu berada di 9 belakang koma ya, 9 digit belakang koma. Kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah 4 itu berada di 9 di belakang koma gitu. Ini masih terlalu panjang ya kan, kalau mau nulis di tabel angka di belakang koma sebanyak ini tuh nggak baik, bukan berarti buruk, tapi nggak baik. Biasanya tuh
di jurnal penelitian ditulis hanya 5 digit ya, hanya 5 digit. Jadi ini, nah seperti ini, itu lebih rapi, lebih bagus gitu. Nah jadi lebih rapi kan. Setelah lebih rapi begini, nanti kalau kalian gunakan untuk penulisan di jurnal penelitian gitu-gitu, itu bakalan menyesuaikan semua output angka yang ada koma sekian gitu, panjang angka di belakang komanya panjang, itu bakalan dibulatin jadi set 5 digit aja gitu yang ditampilin. Jadi lebih rapi kan tabelnya begini, enggak gitu kan. Oke. Terima kasih udah nonton dan semoga ilmu kalian bertambah.